Number 5, Indonesia. With a vibrant Muslim population of 231 million, making up 87.2% of the total, Indonesia's breathtaking landscapes are matched only by the richness of its Islamic traditions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Menurut Pak Duru, memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri? Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Nggak kalah. Saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan, itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia, versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Australia 10 besar terbaik di dunia. New Zealand terbaik di 10 yang kelilingin kita kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu, kalau misalkan kita mesti dibanding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki. Tapi kan kehidupan sehari-hari misalnya untuk mengajar ataupun untuk presentasi, tapi sayangnya audiens atau peserta tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan kita di Microsoft PowerPoint yang kita sajikan. Ternyata ada aplikasi keren yang bisa kita gunakan yang memungkinkan peserta kita bisa ikut langsung berinteraksi dengan kita. Mereka bisa mengirimkan gambar, mereka bisa menanggapi apa yang kita sampaikan, bahkan kita bisa melaksanakan ulangan di Microsoft PowerPoint kita. Saatnya meraih mimpimu. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ClassPoint. Yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus mengetahui dulu spesifikasi komputer yang kita miliki. ClassPoint itu butuh apa saja sih? Untuk mengetahuinya, bisa pergi ke classpoint.io. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa melihat di sini, biar dia hanya kompatibel dengan Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kemudian Office-nya dia minimal 2013, 16, 19, dan 365. Kalau laptop atau komputer sudah memenuhi kriteria ini, silahkan langsung download di sini. Bagaimana cara downloadnya? Kita tinggal klik free download, masukkan nama kita di sini, kita masukkan email kita, kemudian kita masukkan organisasi kita. Kita download sekarang. Aplikasinya kurang lebih 44,47 MB, silahkan di-download seperti ini. Proses download sudah langsung buka file foldernya. Untuk instalasinya, itu gampang sekali, tinggal klik 2 kali. Kemudian diklik aja Save in no license, Sense Terms and Condition, kita klik seperti ini, kemudian kita pilih Install. Selanjutnya tinggal Next saja. Maka saya langsung buka aplikasi Microsoft PowerPoint saja, saya langsung. Sekarang kita sudah sampai di PowerPoint kita. Kalau perhatikan di bagian tab sini, akan ada tambahan satu tab yang bernama Inno ClassPoint. Itu tandanya aplikasinya sudah berhasil kita install di aplikasi kita. Di tampilan awal ini akan ada 2 tombol atau 2 bentuk seperti ini, icon, ada sign in dengan about. Nah, yang kita lakukan pertama adalah pertama kali kita pilih sign in untuk login. Kalau sudah punya akun sebelumnya, maka tinggal masukkan email dengan passwordnya. Tapi kalau belum punya, silahkan sign up dulu di bagian ini, mendaftar. Kita coba mendaftar dulu ya. Saya coba masukkan nama saya, kemudian organisasi saya. Organisasi itu nama sekolah ya. Di kampus, maka nama universitasnya yang dimasukkan. Sektornya itu adalah untuk pelajar. Saya karena sekolah menengah atas. Kemudian country-nya, saya alhamdulillah masih berada di Indonesia. Kita pilih next. Kemudian kita masukkan email kerja kita, email yang kita pakai sehari-hari. Seperti ini misalnya. Kemudian kita bikin passwordnya. Kemudian kita pilih next lagi. Kita
kita akan cek email kita, nanti akan kita dikirimkan 6 digit kode verifikasi. Saya coba buka email saya dulu. Ini kodenya sudah dikirimkan oleh ClassPoint. Ini kita copy, kemudian kita klik kanan salin, kemudian di sini kita paste. Selanjutnya kita pilih next. Oke, congratulations Wardi, akun kita sudah berhasil dibuat. Silakan kembali sign in. Kalau mau nonton video tutorialnya, silakan, tapi ini biasanya berbahasa Inggris. Kalau enggak, silakan di close saja. Kita buka PowerPoint-nya. Ini sudah ada beberapa tampilan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi ini adalah beberapa fitur yang akan kita manfaatkan. Di sini ada fitur, ini ada tombol, ini adalah akun kita. Ini adalah akun basic ya. Kalau nanti yang berminat untuk mendapatkan akun pro-nya, apa bedanya pro dengan basic? Kalau yang pro akan bisa memanfaatkan fitur yang ada di interaktif quiz ini lebih dari 5 slide. Ya, jadi kalau di akun basic hanya bisa menggunakan interaktif quiznya itu hanya 5 slide saja. Kemudian jumlah pesertanya itu juga terbatas sampai 25 peserta kalau yang akun basic. Tapi yang akun pro itu bisa sampai 200 peserta. Kita mulai dulu. Yang di bagian ini adalah ada pennya. Bisa gunakan nanti ketika mengajar atau melakukan presentasi untuk menulis hal-hal mungkin yang akan ditandai di PowerPoint-nya. Sedangkan untuk di whiteboard background-nya, ini adalah untuk kita gunakan semacam papan tulis virtual. Nah, kalau ini lebih tepatnya kalau sahabat Merdeka Belajar itu punya tablet pen, ya, atau pen tablet yang bisa sahabat Merdeka Belajar gunakan untuk menulis. Karena kalau menggunakan mouse itu biasanya kurang begitu bagus. Nah, selanjutnya di sini tuh ada fitur multiple choice. Multiple choice ini nanti memungkinkan kita bisa membuat ulangan atau membuat kuis ringan dengan siswa-siswi kita. Jadi selesai kita memberikan materi, kita boleh memberikan kuis kepada siswa-siswi kita untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap apa yang telah kita sampaikan. Nah, selanjutnya di sini ada fitur Word Cloud. Word Cloud ini adalah biasanya kita gunakan untuk menanyakan kabar atau pendapat mereka secara singkat atau apa yang mereka rasakan pada saat ini, seperti itu. Jadi kalau sahabat Merdeka Belajar pernah menggunakan Mentimeter, Word Cloud juga ada di situ. Nah, selanjutnya adalah Short Answer. Short Answer adalah kita gunakan memungkinkan peserta kita atau siswa-siswi kita untuk memberikan jawaban singkat berdasarkan dari pertanyaan yang kita utarakan. Nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian slide drawing. Nah, ini yang keren juga, Jar. Kalau misalnya sahabat yang mengajar matematika, misalnya membuat kurva atau grafik seperti itu. Jadi memungkinkan siswa-siswi kita untuk membuat gambar mereka sendiri. Nanti kita akan praktekkan juga. Kemudian ini ada image upload. Ini biasanya digunakan untuk mengupload gambar. Boleh tugas tertulis yang mereka tulis tangan, kemudian mereka upload. Atau mungkin meminta mereka untuk mengupload gambar tertentu yang akan kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Kita konsentrasi di bagian 1, 2, 3, dan 4, 5 ini, karena ClassPoint itu racunnya tuh ada di sini, yang di 5 ini. Oke? Nah, yang kita lakukan pertama adalah, ini saya sudah punya PowerPoint-nya. Saya akan misalnya menanyakan bagaimana perasaan Anda hari ini. Nah, cara membuatnya, kita pilih Word Cloud, seperti ini. Nah, ini di bagian ini ada limit number to submission to. Misalnya kita meminta mereka itu hanya membatasi menjawab satu kata saja, tidak boleh lebih dari 1. Tapi kalau sahabat menginginkan lebih dari 2 atau sampai 5, silahkan ya. Di sini saya cuma membatasi 1. Nah, hampir semua dari kelima fitur ini ada semua play option-nya. Saya jelaskan di awal. Kalau sahabat centang start question with slide, itu artinya ketika slide-nya ini terbuka, maka dia otomatis langsung terbuka, langsung dimulai. Karena kalau misalnya tidak, kita harus klik tombol Word Cloud-nya ini secara manual. Nah, ini boleh kita pindahkan di mana saja ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, minimize result window after question start, artinya ketika misalnya ini terbuka dan hasilnya itu akan langsung tertutup. Nanti kita bisa buka kalau kita klik manual, seperti itu. Hasil dari tulisan ini, jawaban dari siswa-siswi kita atau peserta kita. Dan yang terakhir ini adalah close submission after. Jadi kita memberikan batasan waktu kapan mereka terakhir bisa menjawab pertanyaan kita ini.
Nah, hampir semuanya ini sama ya. Jadi, saya batasi 1 menit, kemudian 2 ini saya tidak centang. Biasanya saya seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, kita mau buat multiple choice. Ini ada pertanyaan, dan ini multiple choice-nya. Mungkin ini saya perbesar sedikit hurufnya. Untuk membuat ini multiple choice, caranya kita pilih multiple choice di sini. Nah, di number of choices, itu adalah jumlah dari pilihannya ada berapa. Di sini ada 4, maka kita pilih 4. Biasanya untuk SD dengan SMP 4 ya, kalau untuk SMA biasanya 5. Kemudian, apakah kita allow selecting multiple choice? Kita enggak, di sini karena cuma jawabannya nanti cuma 1. Kemudian, has correct answer, jadi jawaban yang benar yang mana? Ini adalah kunci jawaban ya, artinya berarti kita pilih D, karena ada kunci jawabannya seperti ini. Dan play optionnya sama seperti yang di awal tadi, yang di word cloud. Saya berikan submission itu cuma 30 detik saja, atau mungkin mau 15 detik juga boleh. Word cloud sudah, multiple choice sudah. Nah, sekarang kita ke selanjutnya. Nah, kita akan membuat short answer. Jadi, sebutkan minimal 2 wilayah. Nah, jadi nanti peserta didik kita minta mereka itu untuk membuat jawaban singkat dari pertanyaan yang akan kita buat. Caranya kita pilih short answer di sini. Nah, di sini ada pilihan apakah kita akan menyembunyikan nama pesertanya atau tidak. Kalau saya biasanya tidak. Selebihnya saya cuma hanya mengatur di waktu mereka untuk menjawab. Saya taruh mungkin 1 menit di sini. Nah, untuk short answer hanya seperti ini saja. Tidak ada yang sulit. Yang kelima, ini adalah kita akan buat slide drawing. Nah, slide drawing ini saya nanti akan meminta siswa-siswi saya untuk menandai daerah-daerah yang merupakan penghasil rempah yang ada di Indonesia. Nah, sahabat Merdeka Belajar, silakan sesuaikan dengan materinya ya. Nah, sama dengan short answer tadi, apakah kita akan menyembunyikan nama partisipannya? Saya kira nggak usah, karena kita akan melihat siapa-siapa saja nanti yang menjawab benar atau salah. Saya cuma membuatnya close submission-nya after 1 menit atau 30 detik. Saya bikin 1 menit saja. Dan yang terakhir, saya akan meminta mereka mengerjakan 5 soal yang ada di halaman 35 di kertas lembar, lalu unggah tugas Anda di kelas point. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan, kemudian hasilnya tidak perlu dikumpulkan ke kita dalam bentuk buku, tapi cukup mereka upload nanti di PowerPoint ini. Dan jawabannya, setiap anak itu nanti akan tersimpan di PowerPoint kita. Seru kan? Kita pilih image upload, kemudian sama seperti yang di sebelumnya, kita nggak usah hide. Yang kita cuma tentukan adalah apakah kita mau close submission, boleh. Kita bikin 5 menit. Kalau misalnya soalnya panjang, kita nggak perlu kasih waktu. Nanti kita kasih waktunya secara manual saja. Secara umum, sesimpel itu sebenarnya untuk membuat PowerPoint kita lebih powerful dengan menggunakan aplikasi ClassPoint ini. Demikian penjelasan singkat tentang pemanfaatan Microsoft PowerPoint digabungkan dengan aplikasi ClassPoint yang memungkinkan memanfaatkan PowerPoint itu menjadi lebih powerful untuk kegiatan pembelajaran ataupun untuk presentasi. Untuk hari ini kita akan sama-sama belajar hanya itu saja dulu. Insya Allah akan di kemudian hari, postingan selanjutnya saya akan membahas banyak hal lagi tentang ClassPoint. Yang menginginkan akun pro, silahkan tulis email di kolom komentar kodenya akunnya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.